Shalom teman-teman yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap kuat di dalam Tuhan ya. Walau saat ini kalau boleh dibilang kita menjalani hari-hari yang begitu berat, ngeri sih rasanya kalau kita lihat kondisi sekarang ini. Namun, ayo kita jangan takut, kita harus tetap kuat sebab kita ini adalah miliknya Tuhan. Dan Dia pun telah memberikan jaminan ke dalam hidup yang kita jalani, yaitu Roh Kudus di dalam hati setiap kita. Yuk kita buka Alkitab kita di 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-22 dan di Efesus pasal yang pertama ayat ke-14. Saya bacakan pertama di 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Beginilah firman Tuhan. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kedua di Efesus pasal yang pertama ayat ke-14, beginilah firman Tuhan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan barusan, Tuhan tuh udah beri setiap kita jaminan dalam menjalani hidup kita ini loh. Dan fungsinya Roh Kudus dalam hidup kita secara nyata tuh apa sih? Nah, kita buka firman-Nya di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26, saya bacakan beginilah firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu berarti Roh Kudus, Dia adalah penghibur yang mengajar, mengingatkan setiap kita bagaimana menjalani hidup kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tahukah teman-teman, bila hidup kita ini akan berkualitas jika kita hidup oleh Roh loh. Sebab oleh Roh kita akan hidup dengan benar, dan betapa akan berkualitasnya hidup kita karena kita ini langsung dipimpin oleh Roh Allah yang hasilnya tentunya adalah sifat-sifat ilahinya Allah sendiri. Dikatakan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23, saya bacakan, beginilah firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Itu berarti itu adalah suatu hal yang baik, suatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan untuk kita harus lakukan. Namun pertanyaannya, maukah kita menghasilkan buah-buah berkualitas dalam hidup kita? Jika ya, maukah kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh? Dan jika sudah, sudahkah setiap kita menerapkan dan mengembangkan sifat-sifat ilahi itu? Mari berdoa, renungkan sejenak. Ingat, itu akan mudah dan berhasil bila kita terus konsisten memelihara hubungan pribadi kita dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa,
baca Alkitab, menaikkan setiap pujian kita sebagai persembahan kita ke hadapan Tuhan. Semoga teman-teman terberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.